Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat juara. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Nah, udah 3 hari nih libur dari sekolah, udah 3 hari libur. Ngapain aja ya? Gimana kalau hari ini kita bahas soal TOUS 2 yang kemarin kalian kerjain? Ayo, udah megang soalnya belum? Udah kan? Pasti udah dibagiin sama kakak-kakaknya. Oke, hari ini bareng Karifta kita akan membahas soal TO2US yang kemarin adik-adik sudah kerjakan. Yuk, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ayo, coba dicek soalnya. Oke, coba dilihat nomor 1. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Di situ ada gambar rumput. Rumput dimakan sama belalang. Kemudian belalang dimakan sama huruf X. X dimakan sama ular. Ular dimakan sama burung elang. Pertanyaannya adalah organisme yang dapat menggantikan huruf X pada rantai makanan tersebut. Berarti pertanyaannya, siapa sih yang kira-kira bisa makan belalang? Ayo, siapa bisa makan belalang? Jangkrik, kelinci, kupu-kupu, atau kakak? Pastinya nggak mungkin jangkrik dong ya, nggak mungkin jangkrik. Kelinci juga makannya kan wortel, nggak makan belalang. Kupu-kupu biasanya makan nektar bunga. Berarti yang jawabannya adalah katak. Karena katak memang termasuk hewan pemakan serangga. Ini gampang banget pastinya. Jadi nomor 1 jawabannya D, katak. Oke, sekarang kita lanjut ya, nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini berhubungan tentang hubungan atau interaksi antar makhluk hidup. Kan kita hidup di dunia ini nggak sendirian ya, nggak bisa sendirian, pasti membutuhkan makhluk hidup yang lain. Gimana nih hubungan antar makhluk hidupnya? Kakak review ya materinya. Nah, seperti yang kita tahu, hubungan antar makhluk hidup itu kan banyak macamnya ya. Hubungan antar makhluk hidup, kakak singkat aja MH. Ada apa aja? Ada yang namanya simbiosis. Simbiosis juga ada 3. Ada apa aja? Simbiosis mutualisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, kemudian yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Nah, ternyata hubungan antar makhluk hidup itu tidak hanya simbiosis, ada juga yang lain. Ada yang namanya predasi. Ada juga yang namanya kompetisi. Sama yang terakhir, ada yang namanya amensalisme. Ada yang masih ingat nggak? Ini simbiosis mutualisme itu yang kayak gimana? Simbiosis komensalisme yang kayak gimana? Simbiosis parasitisme itu kayak gimana? Predasi, kemudian ada kompetisi, sama ada amensalisme. Pasti masih ingat. Kita coba review ya. Nah, yang namanya simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antar makhluk hidup di mana keduanya sama-sama diuntungkan. Contoh yang gampang, yang sering muncul di soal itu kan pasti hubungan antara bunga sama kupu-kupu. Kenapa sering menguntungkan? Bunga kalau mau melakukan penyerbukan itu ada yang
ada yang butuh bantuan. Salah satunya bisa dengan bantuan serangga. Berarti bisa dikatakan bunga itu butuh kupu-kupu nih untuk membantu proses penyerbukan. Terus kupu-kupunya untungnya apa? Nah, karena kupu-kupu hinggap di bunga, maka secara tidak langsung nanti dia bisa ngambil nektar bunga. Jadi dia untung dong, kupu-kupunya dapat nektar, kemudian bunganya dibantu penyerbukannya. Sama-sama diuntungkan. Berarti kan sama-sama untung. Atau contoh lainnya, bisa juga antara kerbau sama burung jalak. Kenapa tuh? Pernah gak sih lihat kerbau garuk-garuk? Mungkin akan susah ya melihatnya, tapi ada tuh kerbau yang gatel-gatel. Kenapa? Karena dia ditumbuhi sama kutu. Terus gimana dong cara dia menghilangkan kutu itu? Gak mungkin dong kerbau itu ngambil kutu sendiri. Nah, maka nanti burung jalak itu hinggap di kerbau. Ngapain? Lapar dia. Akhirnya dia makanin kutu yang ada di kerbau. Kerbau yang jadi gak gatel, burung jalaknya jadi kenyang. Makan kutu satu nggak akan kenyang sih, pasti banyak ya kutunya. Ya, itu juga simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme. Apa itu? Yang satunya untung, yang lain ya nggak kenapa? Ya untung nggak rugi. Contohnya yang sering masuk itu juga anggrek sama tumbuhan mangga misalnya, atau anggrek sama tumbuhan apa ya yang lain ya, tumbuhan rambutan bisa juga. Nah, gimana hubungannya? Anggrek itu biar bisa dapat cahaya matahari, jadi dia numpang di tumbuhan mangga, biar posisinya jadi lebih tinggi, biar bisa dapat cahaya, sehingga dia bisa fotosintesis. Kemudian pohon mangganya kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa. Oh, anggreknya juga ngapa-ngapain kan, cuma numpang-numpang aja. Berarti yang untung adalah anggrek. Kalau pohon mangganya ya nggak untung nggak rugi. Atau bisa juga contoh yang lain itu ikan hiu sama ikan remora. Ikan remora itu kan ikan kecil banget ya. Biar dia bisa sembunyi di balik predator, akhirnya dia berenangnya di dekat-dekat ikan hiu. Maksudnya biar kehalang sama tubuh ikan hiu. Ya, ikan hiunya juga nggak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Itu namanya simbiosis komensalisme. Jadi satu diuntungkan, satu yang nggak untung tidak rugi. Jadi untung sama tidak untung atau rugi. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, simbiosis parasitisme. Pasti udah tahu lah ya, parasit artinya apa sih? Kalau simbiosis parasitisme itu ada yang untung, ada yang rugi. Contohnya, tubuh kita di dalam ususnya ada bakteri, misalnya bakteri salmonella. Rugi dong, karena bakteri salmonella itu kan ngambil sari makanan dalam tubuh manusia. Jadi yang untung adalah bakterinya, yang rugi adalah manusianya jadi sakit. Atau mungkin cacing pita dalam usus manusia, pitanya jadi sakit, cacingnya jadi untung karena dapat makanan. Tapi beda ya sama bakteri E. coli. Kalau bakteri E. coli ada di usus manusia, itu menguntungkan bagi manusia. Kenapa? Karena bakteri E. coli yang ada di usus kita itu membantu proses pembusukan. Makanya kita jadi bisa ngeluarin feses gitu. Jadi bisa membusukkan makanan-makanan sisa pencernaan. Jadi dibedakan ya bakterinya. Itu parasitisme. Untung, rugi. Kemudian predasi. Pasti familiar sama yang namanya predator, artinya pemangsa. Jadi predasi itu adalah hubungan antara predator dengan mangsanya. Berarti nanti predasi ini akan banyak hubungannya dengan proses rantai makanan, makan dan dimakan. Kayak tadi yang kita lihat nomor 1, misalnya belang dimakan katak. Berarti hubungan antara belang sama katak itu adalah predasi. Ini predasi hubungan antara predator dengan mangsanya. Oke, yang kelima adalah kompetisi atau kalau kita bilangnya persaingan. Biasanya kompetisi ini terjadi karena kebutuhannya sama. Jadi sama-sama misalnya nih, ada satu tikus di rumah kita. Kemudian kucingnya ada 2. Nah, kucing ini kan sama-sama butuh tikus nih. Akhirnya mereka berkompetisi, berantem biar bisa dapat satu tikus itu. Itu namanya kompetisi. Atau misalnya adik-adik di kelas
biar dapat juara 1. Itu juga termasuk kompetisi, atau di sini karena tulisnya persaingan ya. Oke, yang terakhir adalah amensalisme. Amensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu itu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya, hubungan antara jamur sama bakteri. Kalau pernah dengar mungkin antibiotik. Nah, antibiotik itu kan senyawa kimia yang dihasilkan oleh suatu makhluk hidup. Dalam hal ini yang kakak contohkan adalah jamur. Jadi jamur menghasilkan suatu senyawa. Ternyata senyawa itu bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Makanya biasanya kalau kita sakit karena bakteri, dokter ngasihnya antibiotik. Itu contoh dari amensalisme. Jadi makhluk hidup satu menghambat makhluk hidup lain. Nah, itu udah kakak jelasin 6 contoh hubungan atau interaksi antar makhluk hidup. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup berikut ini yang termasuk simbiosis komensalisme. A. Cacing hati dengan manusia. Tadi udah kakak sebutin, berarti termasuk simbiosis parasitisme. Kemudian yang B, tumbuhan sirih dengan pohon rambutan. Ngapain ya tumbuhan sirih di pohon rambutan? Oh, sama seperti tadi, anggrek atau mungkin tumbuhan paku pada tumbuhan rambutan. Berarti udah kasih jawabannya yang B kan, simbiosis komensalisme. Oke, jadi jawabannya B. Sekarang kita cek aja ya yang C. Kerbau dengan burung jalak. Tadi kakak bilang kerbau jadi gak gatel karena kutunya dimakan oleh burung jalak. Berarti simbiosis mutualisme. Yang D, benalu dengan pohon mangga. Pokoknya kalau udah dengar kata-kata benalu itu pasti parasit ya. Oke ya, kita udah dapat jawabannya. Jadi yang termasuk simbiosis komensalisme adalah yang B, tumbuhan sirih sama pohon rambutan. Oke, kita lanjutin ya. Kakak pilih aja nih soalnya. Kita lanjutin ke nomor 10. Oke, ini kakak hapus dulu ya. Nah, untuk yang nomor 10 ini sering nih masuk di ujian. Ini materi kelas 6. Jadi pasti teman-teman masih ingat. Atau mungkin ada yang udah lupa. Gak apa-apa yang udah lupa, kakak bantu ingetin lagi ya. Oke, nomor 10, perhatikan gambar perkembangbiakan tumbuhan berikut ini. Berarti perkembangbiakan tumbuhan. Itu gambar apa ya? Kayak tangan diperban kan ya? Itu gambar jahit. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tambah banyak, tumbuhan itu berkembang biak. Cara gimana sih? Nah, yang lupa kakak ingetin. Ini perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu bisa dua cara. Bisa secara vegetatif atau bisa juga secara generatif. Atau kalau kita bilangnya vegetatif itu enggak kawin, kalau generatif itu kawin. Nah, kalau yang namanya kawin itu kan pasti melibatkan dua sel kelamin atau dua gamet. Bedanya tahu ya, secara vegetatif itu tidak kawin, berarti satu individu aja udah bisa dia punya keturunan. Sedangkan kalau generatif dia kawin. Ini ada dua ya, satu vegetatif. Di sini kita tulis tidak kawin. Sama nanti yang kedua adalah generatif. Nah, vegetatif itu juga ada dua kalau untuk tumbuhan. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Bedanya apa? Kalau vegetatif secara alami, ya udah Allah yang ciptain secara langsung. Contohnya apa? Allah ciptain tunas. Tunas itu juga ada tunas yang munculnya dari akar, ada yang tunas muncul dari daun, ada tunas yang muncul dari batang. Kemudian Allah menciptakan spora. Spora itu cuma dimiliki oleh dua makhluk hidup, yaitu lumut dan tumbuhan paku atau tumbuhan pakis. Kemudian ada juga umbi.
Umbi juga macam-macam. Ada umbi yang berlapis, namanya umbi lapis. Ada umbi akar, ada umbi batang. Nah, itu kakak tulisin ya. Ada spora, ada tunas, ada umbi. Nah, perbedaannya apa coba? Pasti ini yang sering bingung nih. Kalau umbi lapis kan jelas ya, umbinya berlapis-lapis, jadi bisa kita buka satu-satu umbinya. Contohnya adalah bawang merah. Pasti udah pada pernah lihat kan bawang merah itu yang berlapis-lapis banyak gitu ya. Sekarang lanjut ya. Kalau umbi batang sama umbi akar bedanya apa kak? Pasti bilangnya yang tumbuh di, kalau akar tumbuh di tanah, kalau umbi batang nggak tumbuh di tanah. Padahal keduanya sama-sama tumbuh di tanah. Kakak contohin. Kalau umbi akar contohnya singkong. Atau kalau kita bilangnya ketela pohon ya. Ketela pohon itu yang suka dibuat keripik. Kalau orang Padang suka dibuat keripik sanjay. Nah, itu singkong. Kalau umbi batang contohnya ubi jalar atau kentang. Bedanya apa? Sama-sama dalam tanah padahal keduanya. Gampangnya gini, kalau umbi akar dia tidak memiliki mata tunas. Sedangkan kalau umbi batang dia memiliki mata tunas. Contohnya kentang. Coba lihat di dapur mamanya, kan ada kentang tuh. Perhatikan tuh kentangnya tuh kan gak mulus ya. Ada bintik-bintiknya itu. Nah, bintik-bintiknya itu adalah mata tunas. Sehingga umbi batang itu bisa ditanam. Itu ya bedanya untuk membedakan umbi akar sama umbi batang. Jadi kalau umbi batang memiliki mata tunas, kalau umbi akar tidak memiliki mata tunas. Oke, selanjutnya yang termasuk vegetatif alami ada yang namanya stolon. Nah, ini juga sering masuk nih. Stolon atau geragi. Sama satu lagi ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal. Nah, ini harus hati-hati. Walaupun namanya akar tinggal, rizoma itu adalah batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah kemudian bertunas. Bedanya sama stolon, kalau stolon batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Itu bedanya ya. Jadi kalau stolon atau geragi itu batangnya tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Gampangnya stroberi. Sedangkan kalau rizoma batang yang tumbuh di dalam tanah dan bertunas. Contohnya apa? Ya, seperti yang di soal, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak, ungu kunci, pokoknya semua yang mirip-mirip itu termasuk akar tinggal atau rizoma. Kalau stolon contohnya tadi stroberi, kemudian ada rumput teki, ya itu yang termasuk ke dalam stolon. Itu untuk vegetatif alami. Kalau vegetatif buatan ini gampang, berarti yang dibuat. Yang buat siapa? Manusia. Contohnya apa? Steak. Contohnya batang singkong kita potong-potong, kemudian kita tancapin ke tanah. Nanti lama-lama tumbuh. Itu steak. Atau bisa juga dengan mencangkok. Mencangkok itu hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkambium, tumbuhan berkayu. Berarti kalau pohon pisang nggak bisa dicangkok, atau pohon kelapa itu juga nggak bisa dicangkok. Jadi yang bisa dicangkok yang berkayu, yang berkambium itu bisa mangga, kemudian bisa pohon rambutan, kemudian bisa juga pohon durian, itu juga bisa. Keuntungannya apa sih? Untungnya enak banget nih kalau kita mencangkok tanaman. Jadi walaupun dia masih kecil, tapi sudah bisa berbuah. Cuma kalau tanaman cangkok itu tetap harus dikasih tumpuan, jadi harus dia butuh sandaran gitu. Gak bisa dia berdiri sendiri. Kenapa? Karena akarnya lemah. Gitu ya. Bayangin aja tuh, pernah gak sih lihat tanaman mangga pendek itu bisa dipetik buahnya dan buahnya banyak gitu. Pasti pernah lihat kan ya, yang jual tanaman-tanaman di pinggir jalan itu juga banyak yang jual hasil cangkokan. Itu keuntungannya ya. Jadi hasilnya nanti walaupun masih kecil sudah bisa berbuah, kemudian dia hasil anaknya itu mirip dengan induknya. Jadi kalau kita mencangkok, cangkok yang kualitasnya bagus. Kalau kita cangkok mangga, cangkok yang buahnya manis, buahnya besar, tapi kecil-kecil sudah bisa kita panen. Gitu, itu cangkok. Kemudian yang contoh lain ada menempel, ada menyambung, kemudian ada merunduk. Yang batangnya bisa kita rundukkan atau bisa kita tundukkan ke tanah. Itu yang buatan.
ya. Stek, mencangkok, kemudian ada merunduk, kemudian ada menempel, sama ada menyambung. Nah, itu perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau yang generatif, caranya gimana nih? Generatif. Berarti lawan vegetatif. Kalau vegetatif tidak kawin, kalau generatif berarti secara kawin. Jadi kakak udah bilang kalau kawin berarti butuh 2 sel kelamin. Sel kelamin tumbuhan itu kan ada di bunga ya, ada di bunga. Karena di bunga itu kan ada alat kelaminnya, ada putih dan ada benang sari. Nah, alat kelamin jantan di bunga yang mana sih? Yang jantan itu benang sari. Jadi nanti dia menghasilkan sel kelamin yaitu serbuk sari, sedangkan yang betina adalah putih. Nah, untuk proses perkembangbiakan secara generatif itu selalu diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Bisa jatuh sendiri, bisa dibantu, misalnya dibantu apa? Dibantu angin, atau bisa dibantu oleh tadi kupu-kupu, atau bisa dibantu oleh air kalau dia tumbuhan air, bisa dibantu burung dan lain-lain. Nanti kalau serbuk sari udah jatuh di atas kepala putih, baru akan terjadi proses pembuahan, yaitu meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil akhirnya nanti adalah biji. Jadi penyerbukan dan pembuahan, atau pembuahan ini kita sebut fertilisasi. Hasilnya adalah biji. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lihat nomor 10. Tadi kakak sebutkan bahwa gambar itu adalah gambar jahe. Berarti jahe termasuk apa tadi? Termasuk rizoma atau akar tinggal. Cara perkembangbiakan seperti pada gambar itu bisa dijumpai juga pada tumbuhan apa? Berarti dari pilihan-pilihan ini, mana sih yang sama-sama akar tinggal, yang sama-sama rizoma? Kita cek ya. 1. Stroberi sama rumput teki. Nah, itu keduanya sama-sama stolon atau geragi. Kemudian yang kedua, jahe dan kunyit. Wah, sama ya. Berarti jawabannya yang B. Jadi jahe dan kunyit itu sama-sama rizoma. Kita cek aja langsung yang C, kelapa. Kalau kelapa pertunasnya pakai apa? Pasti ada yang jawab tunas. Karena kan kalau di baju pramuka itu gambar tunas kelapa ya. Padahal sebenarnya bukan tunas, tapi biji. Jadi kelapa itu berkembang biak dengan biji, bukan tunas ya. Ingat-ingat ini sering masuk nih dan sering salah. Jadi kelapa pakai biji. Kalau wortel sama kayak singkong, umbi, akar. Kalau yang di cocor bebek, pasti pernah dengar dan mungkin pernah lihat cocor bebek itu kayak gimana. Jadi daun cocor bebek, kemudian di pinggirannya ada kecil-kecil tunasnya. Berarti tunas nempel di daun, namanya tunas daun. Sedangkan kalau sukun itu termasuk tunas akar. Oke? Lanjut. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini mempelajari tentang kerangka manusia, alat gerak. Masih ingat nggak alat gerak itu penyusunnya apa aja sih alat gerak? Jadi kita bisa bergerak, itu penyusunnya apa saja? Nanti nyambung ya sama soal-soal nomor 13, nanti kakak bahas juga. Jadi sistem gerak. Sistem gerak itu penyusunnya ada 3. Yang pertama adalah tulang. Kemudian yang kedua adalah otot. Dan yang ketiga adalah sendi. Pasti tidak ada yang asing kata-kata ini. Tulang, coba fungsinya buat apa? Ya kalau kita nggak ada tulang, kira-kira ada nggak sih bentuk tubuhnya? Coba. Nggak ada ya? Pasti nggak ada bentuknya. Kemudian tulang itu juga berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang penting. Kayak misalnya kita punya otak. Otak itu penting nggak? Pasti penting. Dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian kita punya jantung, kita punya paru-paru, itu dilindungi
tulang. Tulang itu bentuknya ada macam-macam. Bentuk tulang. Ada yang bentuknya pipa atau panjang. Jadi lihat aja yang mana tulangnya yang panjang. Ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang lengan bawah, kemudian di kaki ada tulang paha, sama ada tulang betis sama tulang perut. Itu yang panjang atau tulang pipa. Kemudian ada yang bentuknya pipi. Pipi itu ya kalau kita bilangnya gepeng gitu ya. Pipi. Contohnya apa? Tulang tengkorak itu kan pipi. Kemudian ada tulang rusuk, itu juga pipi. Ada tulang dada, itu pipi. Sama yang di belakang sini ada tulang belikat. Itu yang pipi. Kemudian ada yang bentuknya pendek. Yang pendek yang mana nih? Tulang penyusun jari. Coba lihat jarinya. Bisa digerak-gerakin kan ya? Bisa digerak-gerakin karena penyusunnya adalah tulang yang pendek-pendek. Itu yang bentuknya pendek. Sama ada sebenarnya tulang yang bentuknya kurang jelas, atau bentuknya tidak beraturan. Contohnya tulang rahang, gak jelas kan bentuknya. Tuh, itu berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan penyusun, ada yang tulangnya keras, ada yang tulangnya agak rawan. Kalau kita bilangnya tulang rawan, jadi tulang keras sama tulang rawan. Kalau tulang keras itu ya umumnya tulang keras. Kalau tulang rawan contohnya apa? Hidung, bisa digerak-gerakin kan ya? Atau telinga, kalau suka dijewer namanya, gampang kan? Kalau keras kan nggak mungkin bisa dijewer ya. Kemudian tulang apa lagi? Penyusun tenggorokan, itu tulang rawan. Nah itu kalau lihat berdasarkan penyusun tulang. Kemudian otot. Otot ini gampangnya kita bilangnya kayak daging. Jadi kalau makan daging, kita ke pasar nih mau beli daging, bilangnya ya beli otot sebenarnya, karena otot itu ya daging. Nanti kalau kita lihat ada apa aja sih otot itu, ada otot rangka, berarti otot yang nempel di rangka. Kemudian ada otot jantung, berarti menyusun jantung kita. Sama ada otot polos yang menyusun organ-organ dalam. Nah sekarang sendi. Sendi itu apa? Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi antara tulang yang satu sama tulang di sebelahnya, nah hubungannya itu disebut sendi. Nah, ada sendi putar. Kemudian ada sendi peluru. Ada sendi engsel. Ada sendi pelana. Itu dulu ya kita bahas ya. Yang pertama ada sendi putar. Berarti sendi itu hubungan antar tulang itu menyebabkan tulangnya bisa berputar. Contoh gampangnya adalah hubungan antara tengkorak sama tulang leher. Makanya kepala kita kan bisa dolek kanan kiri ya, kanan kiri kanan kiri. Nah itu karena sendinya adalah sendi putar. Jadi gerakannya berputar. Putar. Kemudian yang kedua adalah sendi peluru. Peluru itu gerakannya bebas ke segala arah. Kalau di soal itu yang saya maksudkan bahu ya, bahu sama gelang panggul. Jadi gelang bahu sama gelang panggul itu peluru. Jadi gerakannya bebas segala arah. Kemudian ada sendi engsel. Ingat aja engsel pintu. Pintu itu kan umumnya ya, pintu itu kan cuma bisa kita tarik. Udah. Kita buka, kita tutup, udah selesai gitu. Berarti dia arahnya cuma satu. Gak bisa dong kita dorong keluar kan ya, patah nanti pintunya. Itu sendi engsel. Contohnya apa? Siku. Siku kan cuma bisa kesini doang, gak bisa ke belakang ya. Siku. Kemudian yang sama itu lutut. Itu juga cuma bisa satu arah. Kemudian antar ruas jari. Coba jarinya tadi yang kakak contohin, antara ruas jari yang satu sama ruas jari di bawahnya itu kan cuma bisa satu arah ya, nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke samping, kanan kiri nggak bisa, itu cuma bisa satu arah. Itu sendi engsel. Kalau sendi pelana itu dua arah. Contohnya di soal itu yang sering masuk hubungan antara ibu jari sama telapak tangan. Itu cuma bisa dua arah. Nah, udah nih kakak jelasin. Sekarang kita bahas nomor 12. Perhatikan
gambar kerangka manusia berikut ini. Sendi yang terdapat pada bagian A. Kalau dilihat di soal itu yang ditunjuk huruf A adalah gambar lutut. Berarti lutut gerakannya berapa arah tadi? Ada 1 arah. Berarti jawabannya adalah sendi engsel. Ya, jadi jawabannya yang A. Nah, masih bisa nih kita bahas yang nomor 13. Udah Kakak jelasin juga. Berikut ini yang bukan termasuk tulang pipi. Tadi pipi itu kan karena yang gepeng ya, yang tipis yang mana? Yang bukan nih pertanyaannya. Tulang rusuk tadi pipi, tengkorak itu pipi, tulang paha tadi bentuknya panjang atau pipa, tulang dada bentuknya pipi. Jadi yang bukan termasuk tulang pipi adalah tulang paha, karena paha termasuk tulang pipa atau tulang panjang. Gimana? Sejauh ini capek nggak belajarnya? Kita iklan dulu ya. Boleh minum, boleh makan dulu, boleh ambil nafas dulu. Oke, kita pending dulu ya. Oke. Adik-adik, sekarang kakak sedang bersama dengan kakak arsitektur UI. Beliau ini adalah alumni Nurul Fikri dan lulusan SMK. Yuk kenalan lebih lanjut. Namanya siapa kak? Halo, perkenalkan nama saya Tubagus Syarif Hidayatullah, alumni dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi, alumni dari NF Ciremai, dan sekarang saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia jurusan arsitektur. Jurusan arsitektur ini kakak kemarin pilihan keberapa? Untuk yang arsitektur UI saya pilihan pertama. Oke. Kesan-kesan kakak selama les di NF gimana? Kesan-pesan ketika saya les di NF yaitu sangat senang karena kakak-kakak NF yang mengajari saya benar-benar dari nol, karena basic saya benar SMK yang dimana pas SMK tidak ada pelajaran biologi, dan sekarang di sini di NF ini saya diajari dari nol sampai saya mengerti dan sampai saya bisa masuk PTN favorit. Durasi konsultasi kan di NF ada konsul ya, yang makanya kakak bisa menguasai biologi yang tadinya sama sekali nggak menguasai. Nah itu paling ekstrim tuh berapa lama sih kak? Paling ekstrim saya pernah ketika habis les, kan saya jadwal lesnya pagi, terus sorenya sampai malam saya ikut konsul biologi, kimia juga. Ada pesan-pesannya buat para pejuang SBMPTN di tahun 2019 nggak kak? Pesan-kesannya buat para pejuang SBMPTN tahun 2019 itu tetap semangat, jangan pantang menyerah, ingat manjada wajada, dan juga jangan lupa berdoa. Nah itu dia adik-adik pesan dan kesan dari Kak Tubagus Arsitektur UI lulusan dari SMK. Jadi ya buat kamu anak-anak SMK jangan pantang menyerah. Kalau anak SMK mau berusaha insya Allah bisa tetap kuliah sesuai dengan jurusan yang dia inginkan. Terima kasih. Terus belajar lagi. Oke, udah makan, ngemil ya, udah minum ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi terakhir kan nomor 13. Sekarang kita pilih lagi nih nomor 16. Ayo lihat nomor 16. Nomor 16. Nah, nomor 16 itu pertanyaannya tentang peredaran darah. Kan kita tahu nih kalau darah itu dalam tubuh kita berfungsi sebagai alat transportasi. Ngangkutin apa nih? Ngangkutin sari-sari makanan, ngangkutin gas pernafasan, ngangkutin sisa metabolisme tubuh kita, ngangkutin hormon dan lain-lain. Pokoknya yang berfungsi mengangkut itu adalah darah kalau dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana sih proses peredaran darahnya? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, peredaran darah itu kan ada dua ya. Peredaran darah
Biar gampang nih, kakak kasih tahu caranya. Yang pertama, peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua, peredaran darah besar. Bedanya apa? Kalau peredaran darah kecil itu dia jantung memompa darah. Karena yang berfungsi memompa kan jantung ya. Jadi jantung memompa darah kemana? Paru-paru. Kenapa? Karena paru-paru itu kan tempat pertukaran gas pernafasan ya. Jadi yang tadinya sisa dari tubuh kita, sisa metabolismenya berupa CO2 dikeluarin. Nanti yang bersih berarti oksigen itu akan dimasukin. Nah, pertukarannya itu terjadi kan di paru-paru. Berarti peredaran darah kecil dari jantung, kita singkat ya. Kemudian pompa darah ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas pernafasan. Hasilnya nanti akan dibawa lagi ke jantung. Itu dulu ya. Jadi peredaran darah kecil jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Sedangkan kalau peredaran darah besar itu jantung pompa darah nih kemana? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh. Berarti diangkut ke seluruh tubuh pasti oksigen dong ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti sisanya berupa karbon dioksida dibawa lagi ke jantung. Itu bedanya. Jadi kalau kecil dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Sedangkan kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Cuma masalahnya adalah kita tahu nih, kalau jantung manusia itu ada 4 ruangan ya. Agak gambar petak aja ya biar gampang. Jantung nih misalnya, jantung itu ada 4 ruangan. Ruangan yang di atas adalah serambi. Serambi. Yang bawah namanya bilik. Berarti ada serambi, ada bilik. Berarti ada kanan, ada kiri. Kanannya yang mana? Nah ini juga jangan salah. Kalau kita lihat gambar, kan kayak gini. Yang kanan yang ini, yang kiri kan yang ini. Tapi kita memposisikan diri seperti gambar. Berarti jantungnya ada begini. Berarti kanan, kiri. Berarti kanan itu ya kiri jantung sebenarnya. Berarti kalau kita lihat kanan yang mana? Ini. Berarti ini sebenarnya adalah kiri. Yang ini sebelah kanan. Nah, berarti udah tahu nih kalau jantung itu ruangannya ada 4, serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, jantung tadi fungsinya memompa. Yang berfungsi memompa itu yang bawah, bilik. Sekarang masalah memompa kemana? Tadi sudah kakak sebutkan kalau peredaran darah kecil itu jantung memompa ke paru-paru. Kalau peredaran darah besar jantung memompa ke seluruh tubuh. Nah, tadi kakak bilang hafal ini dari yang kecil ke yang besar. Jadi ini tinggal dikasih nomor ya. Jadi dari sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kalau ditulisin ini 1, 2, 3, 4. Berarti peredaran darah kecil itu yang mompa adalah bilik kanan, mompanya ke paru-paru, dari paru-paru balik lagi ke nomor 2, serambi kiri. Itu peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar yang mompa adalah nomor 3, bilik kiri, mompanya ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh balik lagi ke nomor 4, serambi kanan. Gimana? Oke ya, jadi hafalin dari kecil ke besar. Kemudian urutannya silang 1, 2, 3, 4. Oke? Paham kan ya? Sekarang kita lihat soal nomor 16. Perhatikan gambar peredaran darah manusia berikut ini. Itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nomor 1, 2, 3, 4 itu kan jantungnya ya. Ya, itu jantungnya. Kemudian nomor 5 itu adalah paru-paru. Berarti ke nomor 5 pas peredaran darah kecil. Kemudian yang nomor 6 adalah peredaran darah besar, karena di sana adalah gambar tubuh. Oke, pertanyaannya adalah urutan peredaran darah besar. Tadi peredaran darah besar dari mana? Nomor 3. Nomor 3 yang mana? Ini. Berarti kalau kita lihat ke gambar, nomor 2. Kemana? Ke seluruh tubuh. Tubuh nomor berapa? Nomor 6. Berarti 2, 6, terus ke
Kalau kita lihat di gambar nomor 3. Jadi jawabannya ya A, 2, 6, 3. Oke, bisa ya? Nah, ini sering banget nih masuk, pasti masuk di ujian nasional. Jadi harus bisa. Oke, itu nomor 16, peredaran darah. Sekarang nomor 17. Nomor 17 itu soalnya tentang sistem pencernaan. Kalau udah ngomongin pencernaan, itu pasti ngomongin tentang makan. Kenapa sih kita makan? Kemudian kita bisa dapat energi. Kemudian kenapa ada zat sisanya berupa feses ya. Sekarang kita bahas ya. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Ini dulu pelajaran kelas 4 atau 5 gitu. Jadi jangan lupa nih yang udah yang kelas 6 karena sering masuk. Jadi pencernaan itu kan tujuannya adalah memecah yang ukurannya besar-besar, baik itu secara ukuran ataupun secara molekul kimianya, sehingga menjadi lebih kecil. Biar apa? Biar tubuh kita bisa menyerap. Yang berfungsi menyerap itu kan usus halus sih. Usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan. Berarti usus halus harus menyerap makanan yang ukurannya udah kecil-kecil secara fisik ataupun secara molekulnya. Jadi sebelum diserap di usus halus harus dipecah terlebih dahulu. Itu namanya pencernaan. Nah, pencernaan itu ada 2 macam. Ada pencernaan mekanik sama pencernaan enzimatis atau kimiawi. Kalau pencernaan mekanik, misalnya apa? Kita makan, masuknya ke mulut. Di mulut dikunyah. Biar apa? Misalnya kita makan singkong nih ya. Makan singkong kan gede tuh. Biar ukurannya lebih kecil-kecil, maka dikunyah pakai gigi alat. Jadi pencernaan yang dibantu pakai alat kayak gigi tadi itu tujuannya adalah untuk mengubah ukuran fisik makanan yang tadinya besar singkong menjadi lebih kecil secara fisik. Itu namanya pencernaan mekanik. Kemudian ada yang namanya pencernaan enzimatis atau pencernaan kimiawi. Berarti pencernaannya dibantu enzim. Enzim banyak kan ya, enzim-enzim dalam tubuh kita kan banyak ya. Ada yang menghasilkan enzim itu ada mulut. Ada air ludah kan ya, ternyata di dalam air ludah itu ada enzim pencernaan. Nama enzim yang ada di mulut adalah peti air. Tuh, itu mencerna apa sih? Karbohidrat. Kemudian yang kedua, kalau udah kita punya pakai mulut, pakai gigi, sehingga nanti dari ukuran yang lebih kecil-kecil ditelan oleh kerongkongan. Ditelan kerongkongan masuk ke mana? Ke lambung. Masuk ke lambung. Di lambung ada enzim nggak? Ada. Biar gampang disingkat, lapar. L P R. L lipase. P pepsin. R renin. Kalau tadi mulut menghasilkan petialin, fungsinya adalah mencerna karbohidrat, amilum. Kalau lipase, ingat aja huruf pertamanya L, berarti mencerna lemak. Kemudian pepsin, huruf pertamanya P, protein. Kalau renin itu kasein susu, merupakan kasein susu. Oke, itu lambung. Mulai dari lambung terus kemana lagi? Masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari makanan. Jadi yang tadinya udah dari mulut, lewat kerongkongan, terus ke lambung, ke usus halus, seharusnya di usus halus itu sudah menjadi ukurannya kecil-kecil, baik secara fisik ataupun secara molekul. Kalau belum, maka akan ada pencernaan secara enzimatis lagi. Jadi di usus halus itu ada enzim juga. Ternyata ada nih organ pencernaan kita yang menghasilkan enzim, tapi nggak dilalui makanan. Dia menghasilkan enzim, tapi makanan nggak lewat situ. Contohnya apa? Hati dan pankreas. Hati, udah pasti tahu nih hati itu menghasilkan empedu. Empedu itu berkaitan dengan pencernaan lemak. Kemudian ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim. Kalau kita singkat TALI.
Apa tuh tali? T. Tripsin. A. Nilase. Dan lipase. Itu enzimnya. Tripsin itu sama kayak pepsin ya, mengubah protein. Amilase sama kayak petialin, amilum tadi karbohidrat, lipase tadi sudah berarti lemak. Nah, walaupun hati dan pankreas menghasilkan zat-zat ini dan dia tidak dilalui oleh makanan, maka dibawanya ke usus halus. Jadi nanti empedunya dibawa ke usus halus, pankreas menghasilkan tripsin, amilase, lipase dibawa ke usus halus sehingga digunakannya di usus halus. Yang terakhir yang kelima adalah usus halus. Enzimnya juga ada ya, selain dia menyerap sari makanan. Nanti kalau sudah diserap sari makanannya, sisanya kan yang sudah tidak berguna. Yang tidak berguna dibawa ke usus besar. Di usus besar diapain? Dibusukkan. Dibusukin oleh bakteri. Tadi kakak sebutin namanya E. coli. Bakteri E. coli. Makanya termasuk simbiosis mutualisme kan tadi saling menguntungkan. Selain terjadi pembusukan, ternyata usus besar itu juga menyerap air. Makanya kalau yang lagi diare itu kan fesesnya agak cair tuh. Kenapa? Karena usus besarnya lagi infeksi. Mungkin salah satunya oleh bakteri. Maka kita lihat nomor 17. Manakah pasangan yang tepat antara organ pencernaan sama fungsinya? Kita cek satu-satu ya. Yang A, mulut, tempat menyerap sari makanan. Salah kan? Karena penyerapan sari makanan tadi di usus halus. Jadi jawabannya udah pasti bukan A. Kemudian yang B, mulut, mencerna amilum dengan bantuan enzim petialin. Benar. Sekarang yang lambungnya benar dia menggumpalkan protein susu atau nama lainnya kasein dengan bantuan enzim renin. Benar ya? Benar ya. Jadi jawabannya yang B. Mulut mencerna amilum dengan enzim petialin, sama lambung menggumpalkan protein susu sama bantuan enzim renin. Oke, itu yang nomor 17. Selanjutnya nomor 31. Dua soal terakhir kita bahas ya. Nomor 31. Nah, ini soalnya tentang rangkaian listrik. Kalau rangkaian listriknya pasti udah tahu. Ada 3 macam kan? Ada seri, ada paralel, sama ada campuran atau gabungan. Kalau kita lihat nomor 31 ini kira-kira apa nih? Ada serinya, ada paralel ya ini ya. Ada seri, ada paralel, berarti termasuk gabungan. Nah, itu di gambar nomor 31 sumber listriknya adalah baterai. Kan kita tahu kalau baterai itu ada 2 kutub. Ada 2 kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif yang mana? Kalau lihat baterai itu yang ada tonjolannya itu kutub positif. Berarti yang ini ya, positif, negatif. Berarti ini tidak positif, ini negatif. Nah, arus listrik itu mengalirnya dari kutub positif ke negatif. Maka kalau posisinya seperti ini, arus listrik itu keluarnya dari sini. Bukan dari sini ya. Nah, sekarang lihat cabangnya. Nah, di sana ada saklar. Saklar itu kan fungsinya untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik ya. Ada 2 saklar, ada saklar 1 posisinya di sini. Saklar 1 sama saklar 2. Kemudian ada lampu. Di sini ada 2. Di sini ada 3. Berarti di sini lampu 1, ini lampu 2, ini lampu 3. Kemudian di sini ada lampu 4, di sini ada lampu 5. Pertanyaannya adalah apabila saklar 1 dibuka. Saklar 1 yang mana tadi? Ini dibuka. Berarti kalau misalnya saklar itu kita bilangnya kayak jembatan ya. Kalau jembatannya dibuka, putus nih. Berarti bisa lewat nggak? Enggak kan? Berarti kalau saklar yang ini dibuka, arusnya nanti nggak lewat, putus. Sedangkan katanya saklar 2-nya ditutup. Nah, ditutup. Berarti jembatannya bisa kita lewatin.
5, dan 4. Yang nyala adalah lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Maka nomor 31 jawabannya yang C. Lampu mati 4 dan 5, lampu nyala 1, 2, dan 3. Oke, itu nomor 31. Nomor terakhir ya, maka bahas soal uraian. Soal uraian cara pilih nomor 37. Nah, tadi kakak udah jelasin cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang pertanyaannya adalah cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, kalau hewan gimana nih cara perkembangbiakannya? Sama kayak tumbuhan, tadi tumbuhan juga ada dua kan, vegetatif, generatif. Kawin atau enggak? Sama hewan juga, kawin atau enggak? Kalau kawin namanya generatif, kalau vegetatif artinya tidak kawin. Pertanyaan nomor 37 adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi gimana caranya? Hewan itu bisa punya keturunan tapi nggak kawin, sendirian aja gitu ya. Nah, caranya kita cek ya. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan. Yang pertama, vegetatif. Tadi artinya tidak kawin. Berarti sendiri juga bisa. Sama tadi yang kedua, generatif, kawin. Berarti butuh jantan, butuh betina. Jantan nanti menghasilkan sperma, betina menghasilkan ovum. Kalau tidak kawin, apa aja? Bisa dengan cara bertunas. Ternyata hewan juga bisa bertunas. Contohnya, ada yang namanya hidra. Hidra itu nama hewan ya, bertunas. Atau bisa juga dengan membelah diri. Membelah diri. Kalau ngomongin membelah diri itu berarti pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Contohnya amuba. Kemudian bisa bakteri, walaupun bakteri bukan termasuk hewan ya. Bakteri. Kemudian apalagi amuba, bakteri, paramecium ya. Paramecium. Nah, itu bisa membelah diri kalau makhluk hidupnya bersel satu. Kemudian yang ketiga, kalau makhluk hidupnya bersel banyak, multiseluler, itu bisa juga dengan cara fragmentasi. Itu kalau kepotong tubuhnya, itu bisa tumbuh lagi. Contohnya cacing pipih. Atau kita sebut planaria, contoh spesiesnya ya, contoh hewannya. Jadi misalnya ini cacing, terus misalnya cacing pipih nih, planaria, terus kepotong dua nih, ada bagian kepala, ada bagian bawah ekornya, sehingga masing-masing bisa tumbuh lagi. Kepalanya bisa berkembang membentuk hewan yang utuh lagi. Ini juga bisa. Jadi bisa dikatakan dia regenerasinya tinggi. Mau kita kepotong berapa nih, misalnya kepotong 3 misalnya, ya udah jadi 3 hewan lagi. Tapi kan berkembang biak kan ya, cuma tidak melibatkan 2 organisme atau 2 makhluk hidup. Jadi nomor 37, cara perkembangbiakan vegetatif yang dapat terjadi pada hewan beserta contohnya. Udah kakak contoh ini, bisa bertunas, contohnya hidra. Yang namanya tunas itu kan tubuhnya tonjolan tubuh. Kemudian membelah diri pada makhluk hidup bersel satu, contohnya amuba, bakteri, dan paramecium. Kemudian yang ketiga bisa fragmentasi pada makhluk hidup bersel banyak, contohnya adalah planaria. Oke, gimana? Udah berapa soal yang kita kerjain ya? Udah kurang lebih 10 soal, sudah bahas bareng Kak. Sisanya nanti coba dikerjain masing-masing. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa WhatsApp kakaknya di grup atau mungkin di admin lokasi, bisa ditanyakan ya. Kayak kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan lagi. Mungkin dari kakak sekian dulu. Nanti kita ketemu pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, jangan lupa nanti selanjutnya lihat pantengin terus Instagramnya. Jangan di rumah cuma main-main aja. Dengan kondisi yang seperti ini, jangan main-main dulu ya. Jangan main ke pantai dulu, jangan ngajak orang tuanya ke kebun binatang dulu. Udah di rumah aja dulu istirahat, biar nanti ketika ujian bisa
lebih sehat dan bisa mengerjakan dengan baik sambil dipantengin Instagramnya. Oke, mungkin dari kakak sekian dulu. Bisa ketemu lain waktu. Mohon maaf